Ada perempuan dari Tiros dan Sidon di situ, dari tanah Kanaan. Terus baca terus. Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Oh iya ya, ini kan untuk menguji keimanan ini, keimanannya Betul, perempuan ini betul. ya betul lah. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada apa? Kepada Kepada apa? ini dok Kepada dok apa? ya, dok dok. Kepada dok-dok. Berarti di luar Yahudi Yesus menganggap apa? Ya ini untuk menguji keimanan perempuan itu. Ya diuji imannya, betul. Diuji. Di luar Yahudi Yesus menyebutnya apa? Anjing. Anjing. Aku takut ini aja mau bilang begitu tuh, takut nanti bisa rungkat Kata atau perempuan apa. itu, dengarkan, kata perempuan itu benar Tuhan. Jadi Yesus mengatakan dirinya adalah guguk, perempuan mengakui bahwa dirinya guguk. Benar Tuhan. Tetapi bukankah sampah yang jatuh dari meja tuannya itu dimakan oleh guguk? Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara guguk atau domba? Jawab. Ya ini kan Jangan ini kan, jangan ini kan. Ini kita berbicara mengenai ruas dan bidang pengajaran Yesus. Sekarang saya tanya, apakah iman saudara benar seperti benarnya iman wanita tersebut? Apakah Anda mengaku diri Anda adalah guguk atau mengaku sebagai domba? Betul. Anda guguk atau domba? Tapi ini tujuannya untuk ini kan imannya. Apakah sekarang saya tanya kepada saudara, ini untuk menguji iman saudara. Seperti itu, tapi imannya tetap teguh. Makanya sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara imannya betul bahwa Anda adalah guguk? Baca di ayat 28-nya. Saya baca. Yesus menjawab dan maka Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu." Nah ini menguji tentang iman ibu itu mengaku dirinya guguk atau mengaku domba? Jawab. Itu gini loh. Jadi Yesus berkata keras seperti itu untuk menguji keimanannya. Ternyata ibu ini imannya besar, makanya besar imanmu. Kenapa Yesus mengaku imannya besar? Kenapa Yesus mengaku imannya besar wanita itu? Karena menguji keimanannya. karena Kalau dia dikatakan wanita seperti anjing tadi, dia langsung dia mentalnya atau imannya jatuh atau ini berarti iman ibu itu besar. Maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Ibu itu menghendaki apa? Setelah perempuan ini menerima apapun apa yang dikatakan Yesus seperti itu, tapi imannya tetap yakin bahwa dia percaya gitu loh, bahwa dia percaya bahwa percaya Yesus itu akan menyelamatkan. Buktinya apa? Nah, ini anaknya kan, menyembuhkan bukan menyelamatkan. Ini orang aja ini. Sekarang kalau Anda yang sebagai wanita tersebut, Anda dikatakan oleh Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Anda terima tidak Anda disebut sebagai guguk? Ya, terima saja. Berarti iman Anda benar. Anda ingin ditumbuhkan rambutnya sama Yesus? Ya, maka seketika rambut Anda tumbuh. Tapi tidak akan merubah Anda itu menjadi anak. Anda tetaplah guguk. Paham? Paham sampai situ? Jadi ajaran Yesus itu hanya untuk domba Israel. Makanya dia mengaku, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Satu, Yesus berpesan kepada muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan
pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalau umat Israel itu ada di Papua, maka muridnya disuruh ke Papua. Kalau domba Israelnya itu ada di Belanda, maka dia harus ke Belanda. Kalau domba-domba yang sesat itu ada di Jepang, maka dia harus ke Jepang. Bukan kita yang mengaku-ngaku sebagai domba, yang jelas-jelas kita ini bukan Bani Israel. Israel itu artinya apa? Israel itu jelas adalah Bani Yakub. Ya, arti Israel itu apa? Arti Israel jelas itu adalah keturunan dari Bani Yakub. Bukan. Nah, terus apa? Israel itu artinya umat yang diselamatkan. Ya. Umat yang diselamatkan di sini siapa? Bani Yakub atau Bani Edom? Ya, seluruh umat lah. Namanya umat itu jangan hanya untuk Israel saja. Ngaco. Arti Israel itu harus tahu apa Israel itu. Apa kan? Israel? Apa Israel? Itu tadi yang sudah saya Apa? sebutkan tadi. Apa? Dari kata apa itu Anda sebutkan sebagai arti seperti itu? Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Ya, seluruh umatnya, ciptaannya. Kalau Anda menggunakan bahasa Anda sendiri mungkin bisa. Tapi kalau Anda menggunakan akar kata Ibrani, tidak seperti itu artinya Israel itu. Israel terdiri dari dua kata, El dan Isra. Isra artinya hamba yang dekat atau teman dekat atau teman akrab. Sedangkan El itu adalah Tuhan. Berarti Israel artinya hamba yang intim kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Elohim. Apakah Anda intim kepada Tuhan Elohim? Tidak, sunat aja kagak ente. Betul? Itu intim lah secara rohani, bukan tentang sunatnya, tapi tentang Tidak hati. bisa. Yesaya 52 nomor 1. Sunat itu haram bukan menyelamatkan. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat menginjakkan kaki di tanah Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke tempat bait suci Elohim. Wahyu 21 nomor 27. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk surga. Bagaimana mungkin Anda mengatakan intim secara rohani sementara perintah-perintahnya Anda tak langgar? Anda langgar semua perintahnya. Gimana mau intim kepada Tuhan? Sunat aja kagak. Sementara di situ disebutkan bahwa sunat adalah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Loh, kalau Percaya, Anda beriman, kalau Anda beriman berarti Anda percaya kepada perintahnya. Kalau Anda percaya kepada perintahnya berarti Anda harus melakukan apa yang diperintahkan. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dibunuh. Siapa yang memerintahkan itu? Elohim. Terus ente bersunat gak? Tidak. Jadi kembali kepada tema. Tolong. Ya, silakan. Tolong Anda lalat. Wahyu 21 ayat 27 Anda bilang tadi apa? Yang tidak bersunat tidak masuk surga. Yes, betul. Tolong bacakan ayatnya. Apakah Baik. memang seperti itu tertulis di situ? Baik. Kita bacakan. Oke, Anda sudah baca? Anda sudah baca? Ya, sudah. Oke, apa yang diterangkan di sana rupanya? Apa yang diterangkan Tetapi di sana? tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Najis itu apa? Masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang... Koinos. Oke? Udah, tunggu dulu. Biar saya bacakan dulu. Nggak usah dipotong. Oke, silakan. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi Ya. hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Anak domba berarti anak Israel. Anda kah Bani Israel kah ente? Itu. Oke, mari kita baca. Jadi di Ya, dalam Wahyu sesuai- 21 itu. Di dalam Wahyu 21 di situ ada kata koinos. Tunggu dulu, Pak. Berarti di sini Apa? Gimana? Apa? secara langsung ataupun tersurat di dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan bahwa orang yang tidak bersunat tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke. Di situ Anda perlu ralat ya. Itu Oke, nggak ada. baik. Oke, sekarang giliran saya boleh? Yang pertama kita lihat Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau apa? Atau najis. Apa kata najis ini dalam bahasa Ibrani? Tame. Apa kata tame dalam bahasa Yunani?
Najis dalam bahasa Yunani koinos. Tame dalam bahasa Ibrani, koinos dalam bahasa Yunani. Apa artinya najis? Kita lihat, orang-orang yang tame, yang tidak bersunat atau orang najis tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, artinya koinos atau tame, masuk ke dalam tempat suciku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Maka yang dimaksud di dalam Wahyu 21 ini adalah koinos tame, orang-orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Masih mau data baru? Masih mau data baru? Oke. Tuhan akan datang kembali di dalam Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Tuhan akan datang mengumpulkan seluruh domba-dombanya yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi untuk disatukan menjadi satu kawanan. Kira-kira nih, orang Kristen yang tidak bersunat najis ini masuk nggak dalam kawanan domba? Bisa nggak orang Kristen ini dimasukkan ke Yerusalem satu kawanan dengan Bani Israel? Bisa nggak? Padahal mereka adalah manusia najis. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 44, wahai Bani Israel, satu kekejian yang pernah kau lakukan di hadapanku yang paling kubenci, yaitu engkau memasukkan orang-orang najis tak bersunat ke dalam upacara pengorbanan bait kudusku. Baca Yehezkiel 44 nomor 6 sampai nomor 8. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu Bani Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatan yang keji itu, hai orang-orang Israel, yang membiarkan orang-orang asing, orang Kristen, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulupnya, daging nonotnya masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan perbuatanmu begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang lain-lain. Artinya Tuhan sangat membenci kemudian orang-orang yang tidak bersunat, apalagi sampai mereka dimasukkan ke dalam tempat suci. Kalau di tempat suci hanya bangunan Baitel, Tuhan murka semurka-murkanya kepada Bani Israel. Jangan pernah mimpi orang yang tak bersunat ini masuk ke dalam surga. Kulub Anda wajib hukumnya dibakar dulu di neraka. Habis itu baru ke neraka lagi. Habis itu di neraka lagi. Habis itu ke neraka lagi. Setelah kulub Anda dibakar, ke neraka lagi. Ke neraka, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Di sanalah Anda akan bermukim selama-lamanya. Hanya gara-gara sepotong kulub, Anda kekal di neraka. Celaka bong, celaka. Mending sekarang Anda cari kapak atau linggis, potong kulub Anda. Silakan yang lain. Anda Di sini ini mau azab lucu dulu. Anda cuma. Selalu lucu memang, karena apa yang saya sampaikan tidak bisa masuk di akal saudara, kan Anda tidak Hancur berakal. perpuluhan. Hancur perpuluhan. Juma ini mengaitkan Wahyu dengan Yesaya. Sementara di sini kata-kata najis nggak sesuai dengan kata-kata najis yang ada di dalam Yesaya. Oke. Bagaimana Anda menarisikan satu kata yang ada di dalam konteks yang berbeda? Itu adalah kesimpulan yang bodoh, saya rasa. Oke, baik. Apa-apa. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa sebabnya? Sekarang saya tanya, apa sebabnya kemudian Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir? Apa sebabnya? Jawab saya. Oke. Hah. Tunjukkan di mana dalilnya. Kenapa Paulus menyebut orang yang tak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir? Kenapa? Ya, tunjukkan di mana dalilnya. Biar Anda saya baca. tidak tahu. Anda tidak tahu. Jangan ngatain saya bodoh kalau gitu. Karena saya yang paham Bible, ente hanya umat Anda doktrin nggak dogma. paham. Lah sekarang Anda hanya bisa membaca Bible, tapi nggak kenapa mengerti Paulus- isinya. Bagaimana Anda mau paham kalau Anda mengetahui isinya aja kagak?
Anda bertanya kepada saya, mana tunjukkan dalilnya. Berarti Anda nggak tahu. Karena Anda suka memframing seperti tadi dalam Wahyu. Tidak ada dikatakan di situ bahwa orang yang tidak bersunat tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke. Anda mengatakan itu satu framing kan? Oke. Sekarang begini. Apakah orang yang tidak bersunat itu menurut Tuhan Elohim najis? Kenapa? Saya tanya dulu. Itu tergantung. Sekarang pertanyaan saya. Apakah orang yang tidak bersunat ini menurut Tuhan Elohim najis atau tidak? Menurut Bapak tidak lagi. Nenekmu kiper. Kau nuduh saya, tapi ente itu kemudian melakukan hal yang memframing dalil firman Tuhan. Lucu ente itu. Saya tidak ada memframing. Ini Mari kita buktikan. sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat. Dalam bahasa Ibraninya Arel itu orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang najis, atau najis dikatakan tame. Orang-orang yang kulupnya masih ada itu orang najis, tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Kalau di bait suci aja orang najis tidak boleh masuk, bagaimana di surga? Surga itu tempat kudus. Mana ada orang najis masuk di tempat kudus, sedangkan Baitel aja Tuhan mengharamkannya, menajiskan, apalagi tempat kudus surga, tempat kekal. Masa ada orang berkulup masuk di dalamnya? Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kenapa kafir menurut Paulus? Karena mereka tidak bersunat. Kok bisa begitu? Ya, karena Tuhan Elohim mengatakan orang tidak bersunat itu najis dan wajib hukumnya dibunuh. Di mana dalilnya? Kejadian 17:14. Orang yang tidak bersunat nonotnya wajib dibunuh karena dia telah mengingkari perjanjian kekalku. Ayo buru-buru ambil silet, gunting, garpu, pisau, sisir, kampak, sendok, potong tuh kulup. Potong. Kamu kayak B2 juga tidak sunat. Oke, saya pamit asar dulu 10 menit, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Sunat Len. Sunat. Begini. Kawan ini, Juma dan pendeta Era Hutapea ini hanya bisa membaca Alkitab tanpa mengerti isinya. Mengapa saya berkata begitu? Anda mencampur adukkan hukum yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Memang betul kata si Juma tadi bahwa di perjanjian lama orang yang tidak bersunat itu najis hukumnya. Karena dia telah melanggar perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi di perjanjian baru, apakah harus bersunat untuk orang di luar Israel? Tidak, karena di perjanjian baru kebenaran mengenai bahwa kematian Yesuslah jalan keselamatan itu, bukan lagi melalui pemenuhan hukum Taurat. Oke. Saya berkata kepada Anda nggak mengerti. Anda hanya bisa membaca Alkitab. Kalau kau tidak mengerti apa isinya. Sebentar. Kalau kau mengerti Kisah Para Rasul 2 ayat 31, ya, Daud berkata tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah kulupnya Yesus? Mati kau. Manakah kulupnya? Hah? Mana? Di mana? Begini Blender. Hah? Kau perlu makan telur setengah masak. Nggak bisa jawab kan? Di manakah bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan? Manakah kulupnya itu? Itu merupakan daging. Ayo kau, mana? Minum telur setengah masak 2 kali satu. Mencret kau. Ya itu makanya terkejut di situ Yesus, terkejut dia ketika ditengoknya. Iya, ini aku dulu disunat. Ketika dia membaca Bible ini stres dia. Iya, dagingku kan tinggal. Kalau ini tinggal nggak sesuai dengan Bible ini, terpaksa dinelpon kurir. Kurir, kirimkan dulu paket daging ke langit. Sampai sekarang kurir nggak balik-balik, hancur. Mati kau. Mana dagingnya? Mana? Itu daging lo. Mana coba? Gini Blender, Pak Peros itu mengenal betul ajaran Alkitab. Kalau Anda mendengar dia, iya Pak Peros, pengajarannya itu kan bagus.
Anda Kenapa nggak polos? mengerti. Karena kenapa? Otak Anda itu tertutup, Blender. Makanya saya bilang tadi, belikan dulu telur. Apa hubungannya kulup sama telur setengah masak? Udah gila kau ya. Aduh, hancur kali, Pak. Nah, inilah kau. Sinyal kau terus jelek kan? Mengurangi firman Tuhan. Beginilah kau. Jelek sinyal kau. Apa aja orang nanya kulup kemana lagi? Telur setengah masak kau bilang nggak nyambung. Ah, Biar otakmu encer, biar ya kau jawab lah mana kulupnya. Sesuai nggak pernyataan Daud ini? Bahwa saya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Mana? Coba. Oke, saya pamit. Terus, Mana? saya pamit. Terus nih. Kemana kau? Kemana, hei? Hei, mau kemana? Nah itulah, penting kau kan? Hei, lari kau, lari. Lari kau. Wah, orang aku nanya kulup kok kemana kau? Nggak aja kau. Nah, itulah, nggak sesuai. Sekarang, kasihan yang dipikirkan sekarang kurirnya ini nggak balik-balik dari langit sekarang. Kasihan mamanya nyari-nyari. Kasihan. Mana? Ah, lari kau kan? Apa lagi mau bilang? Hah? Oke, tapi Apa? itu. Ah, putus-putus suara kau. Iyalah orang di tim. Putus-putus lah. Mana iya? Mana ada di batin-batin kami? Room kami di sini fair. Enggak aja kau. Apa? Enggak usah. Alasan kau mute-mute biar mau lari kau, mau kabur. Banyak kali gaya kau. Malu kan? Ah, itulah. Mana kulupnya coba? Mana? Kau minum dulu telur setengah masak, biar otakmu. Apa urusannya telur setengah masak dan kulup? Udah sakit kau nih udah. Ada Mana? kaitannya. Aku bertanya dengan pernyataan Daud ini bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaanku, apakah kulit Yesus itu sebuah daging? Kau nggak nyambung kau Blender. Matilah kau. Nggak nyambung dari mana? Nggak nyambung. Aku bertanya tentang kisah kau nggak para ngerti dua apa-apa, tiga Blender. Dari mana jadi nggak ngerti ya? Nggak Makanya ngerti kalau kau jawab lah. Kalau gitu, Yang kau tanya ngerti apa? ya itu tadi kulit. Sama Blender. Apa? Kau jawab lah. Apa? Kemana kulupnya? Mana yang benar? Kasihan Sekarang mana yang aku benar? samamu lah. Jadi pernyataan Daud ini nggak benar. Kasihan aku sama Blender. Ngerti. Tunggu Kamu itu tanya mana? Gini Pak, kebenaran. Ini kan room diskusi, room tanya jawab. Kan gitu. Nah, Pak Blender ini bertanya. Ini pasti pertanyaannya, Ardian sama moderator ini ya. dengerin dulu. Makanya dengerin mic-nya di mute terus. Saya nggak nge-mute Pak dari tadi Pak. Gimana sih Bapak ini? Udah, nggak usah bang. Loh, enggak. Ini ada pertanyaan dari Bang Blender. Di mana kulupnya Yesus sekarang? Itu pertanyaan Pak. Silakan dijawab Pak. Jangan mengalihkan Saya juga sudah pembicaraan menjawab. jangan mengalihkan pembicaraan ke telur setengah matang, itu nggak nyambung Pak, nggak dewasa Pak. Yang dewasa lah Pak. Biar Blender mengerti. Ya sudah. Kalau dia minum Sekarang gini. telur setengah masak, Sekarang pertanyaan proteinnya itu saya tinggi itu wakili loh. Pak. Sekarang pertanyaan itu saya wakili. Di mana kulupnya Yesus sekarang yang katanya Daud itu adalah tidak akan binasa atau kekal Pak. Di mana sekarang Pak? Silakan jawab Pak. Oh itu ya. Iya. Di mana Pak? Kemarin kulupnya berapa senti dipotong? Biar nanti saya Ya, terangkan. dijawab dulu Berapa Pak. senti Itu dipotong kulupnya? sentimeternya nanti aja yang Iya, penting biar dijawab saya dulu Pak. terangkan, biar nanti saya terangkan bahwa ukurannya itu nggak berkurang. Berapa sentimeter ukuran kulupnya kemarin? 10 cm. Di mana tertulis? Nah, di mana tertulis juga bahwasanya ada sentimeteran di situ. Ayo. Ya udah, Anda yang menanya soal kulup. Nah, Ya, disunat Anda nggak harus menerangkan dulu. Yesus kan disunat. Bener kan? Ya, Kan tertulis disunat, itu Yesus ya, disunat. betul. Nah, pertanyaannya Betul. adalah yang ditanyakan bukan ukuran ini, Pak, tapi di mana? Ah. Di mana, Pak? Di mana daging Yesus, kulupnya Yesus yang sudah disunat tadi? Posisinya sekarang di mana, Pak? Posisi. Di Israel. Di Israel. Nah, di sebelah mana, Pak? Di Israel itulah. Iya, di sebelah mana? Di mana? Utara Israel. Iya, di mananya sekarang? Sekarang dipegang oleh siapa gitu, Pak? Di mana? Ya, terangkan dulu ukurannya biar saya pastikan. Enggak. Di mana dulu, Pak? Yang pertanyaan di mana dulu, Pak? Terangkan dulu. Loh, Anda yang pertanyaannya bertanya, Bang Anda Blender harus tadi di menerangkan. mana lo, Pak? Kalau Bapak nggak bisa Anda terangkan diskusi, dulu objeknya. kalau Bapak nggak bisa jawab, Ah. Bapak tinggal bilang saya nggak tahu Bang Ardi karena saya nggak punya Saya kapasitas bisa. untuk menjawab. Oke, di mana Pak itu? Saya Di Israel kan? Kemana dia? Kok kabur?
Oh, mode melarikan diri biar dikira di kick. Iya, Gitu. mode larikan diri. kurang ajar. Wallahi ya teman-teman, saya nggak ngekick ya. Dan saya tidak melihat di sini kan, kalau biasanya moderator ngekick tuh ada. Ini saya nggak lihat ada moderator ngekick. Lanjut Bang Blender. Itulah pura-pura di mute mau kabur, nggak bisa jawab. Hai, mati kalian becret. Silakan, Bang Faruk, izin Bang, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Masya Allah. Silakan Bang. Ini Silakan. saya kalau dengar Bang Blender ini ngomong memang Masya Allah. Gunung pun mau lompat. Betul tuh bilang. Silakan Bang, silakan. Bang, Jadi- kenapa nggak buat VT-VT lagi Bang? Kenapa nggak buat VT-VT lagi? Udah bikin video. Udah? Kemarin sebenarnya gini, opungku itu kan sekarat. Heeh. Jadi banyak kesibukan, kerjaan, ngurusin opung gitu loh. Jadi libur dulu. Ya kemarin Oh, udah gitu. meninggal dia seminggu yang lalu. Oh, Nah, Oh, dia udah gitu. meninggal, baru fokus lagi lah baru bisa main ke TikTok ini lagi. Iya. Makin banyak yang komplain Bang ya dari Kristen Bang ya. Banyak yang bernarasi nggak terima dengan VT-VT Abang dia. Ini saya lagi cari satu akun ini Bang. Semalam masuk dia kan gitu. Masuk ke roomku diskusi langsung kesurupan. Dia caci-caci, dia maki-maki Nabi Muhammad SAW dengan perkataan binatang. Kurang ajar tuh. Bang. Nama akun dia bukan nabi palsu. Jadi saya kerja sama juga sama teman lagi nyari ini. Kita cari sampai dapat, saya bilang. Sama Iya, teman iya, saya iya. bilang, tolong Ustaz, cari sampai dapat anak ini. Kalau dapat tempatnya di mana, biar saya sendiri yang datang menjumpai dia, saya bilang. Langsung Iya, saya iya, langsung saya kick dia, begitu terdengar kata-kata itu langsung saya kick dia gitu. Cuman Iya. saya menyimak ini tadi dari awal saya masuk kan gitu sampai sekarang ini seperti Mike Tyson lawan petinju amatir ini nampaknya. Ya, silakan Bang, narasi silakan. Iya, jadi pihak dari teman-teman kita yang Kristen ini, ya. Jadi di sini bisa dibuktikan lah, ya, bahwasanya pemahaman kalian itu hanya berdasarkan doktrin belaka gitu. Ibaratnya teman-teman atau saudara-saudara saya yang dari apologet Islam ini, ya itu seperti Mike Tyson melawan kalian yang petinju amatir. Sampai tunggang langgang kalian dikembalikan kepada kitab kalian sendiri pun kalian tidak bisa membela kitab kalian sendiri. Bagaimana jika kalian ingin? Bukan nggak bisa bro. Ya. Anda nggak ngerti kitab kami. Iya, tunggu dulu Bang, biar saya ngomong dulu Bang. Saya tadi diam hampir 1 jam loh Bang. Hampir 1 jam tadi saya diam. Jadi bagaimana bisa kalian mau membalas? Kan gitu, serangan itu kembali. Makanya saya bilang seperti Mike Tyson melawan petinju amatir. Kenapa kita, para apologet Islam dan seluruh mayoritas umat muslim itu mampu untuk melakukan seperti itu? Karena memang sejatinya kami Bang, di Islam ini dilahirkan udah siap untuk didiskusi, bahkan didebat. Bukan umat itu sendiri. Ya Allah sendiri di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sudah menantang dari 1500 tahun yang lalu. Seluruh makhluk ditantang Allah. Ya, yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang isinya, dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisalnya dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini, apakah ada satu manusia pun yang bersaksi atau menunjukkan atau berkata mampu untuk membuat semisal surah di dalam Al-Quran, bahkan surah pendeknya? Kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW diutus, itu lagi viral-viralnya syair, lagi ngetrennya syair pada masa itu. Bahkan penyair-penyair pada masa itu, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, tak mampu membuat semisal surah itu. Dimulai dari awal, ya, wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu. Seandainya kita kembalikan nih Bang, saudara-saudaraku ini yang Kristen, apakah kalian berani membuat tantangan yang serupa kepada kami? Apakah kalian berani membuat tantangan yang serupa? Kalian berkatakan, buat kalian semisal surah di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Gak perlu kalian bilang aja siapapun bersekutu sama kalian selain Allah. Insya Allah Bang, 3 menit kemudian kami akan bikin surah semisal.
perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Jadi jika dikaji nih dari awal perdebatan tadi atau diskusi tadi sampai detik ini, yang tersisa hanya egonya nih Bang. Hanya ego di dalam diri Bang Kebenaran tadi sama Bang Verhos untuk berani mengakui memang keimanan Islam lah yang benar dan keimanan kalian pun sudah kandas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dilucuti semua. Tapi ya kalau di saya sendiri ya, pandangan saya sendiri ini kembali kepada hidayah. Memang Allah benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, yang menganalogikan kalian itu orang yang buta, tuli dan bisu. Memang benar buta, tuli dan bisu. Bang Zuma tadi sudah menunjukkan gitu loh. Untuk orang-orang yang tidak bersunat itu tempatnya di mana? Dalilnya udah disampaikan kepada dia gitu loh. Tentang konsep ketuhanannya dari Yesus itu sendiri, siapa yang menyatakan dia Tuhan? Ditelanjangi, dibukakan semua bahwasanya dia itu bukan Tuhan. Bukan Bang Zuma yang menyatakan dia bukan Tuhan. Tetapi isi kitab kalian sendiri menyatakan dia bukan Tuhan. Dan nampak dari perlawanan tersebut, ya orang abang itu udah nggak mampu gitu loh. Jadi yang tersisa ego. Kenapa bisa begitu? Hanya abang dan Allah lah yang tahu. Kenapa bisa begitu? Oke, silakan kalau mau ditambahkan atau mau dikoreksi Bang Verhos atau yang lainnya saudara-saudara. Ya. Bang Izin Faruk. ya, Siap. izin abang-abang, Gurunda, Bang Juma, Bang Ardiansa, Bunda Nora dan Bang Blender. Mohon bantuannya buat saudara-saudara yang di bawah, bantu follow akun Api Jabar yang baru gitu. Paling itu Oh, aja. yang kemarin kemana? Api Jabar. Yang kemarin ada reshuffle mungkin diambil sama itu soalnya emailnya yang pribadi, jadi kita buat yang official gitu. Iya, betul. Gitu. Yang Nanti saya laporan Bang Ardi ya ke siap. ya, terima kasih saudara-saudara yang di Sama-sama. bawah. Iya, teman-teman di bawah minta tolong di follow ya, 1.200 orang mata memandang. Semoga Allah memberkahi antum semua yang follow. Yang nggak mau follow juga saya doakan semoga Allah memberikan kesehatan juga bagi antum semua. Itu ya. Ya, Silakan di follow dulu, Bang- ada waktu. Ya. Bang Faruk, saya mau tanya tentang kebencian di dalam waktu Abang dulu mengimani sebagai orang Kristen, ya. Ya. Apakah benar kebencian itu ditanamkan oleh orang Kristen? Oke. Jadi gini Bang. Kalau di saya pribadi dulu, saya sedikit insya Allah ya, bahkan nilai ta'ala saya katakan, saya tidak memiliki kebencian terhadap Islam dari dulu. Karena memang masalah kebencian ini kan bagaimana orang tua kita mendidik kita. Biasanya itu begitu, bukan dari doktrin dari orang luar. Jadi mak bapak saya ini, maaf cakap ya, meskipun beliau adalah seorang Kristen yang bodoh, ya, tapi dari kecil kami diajarkan akhlak yang bagus gitu loh. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh benci sama orang. Jadi saya dibesarkan itu dari keluarga yang memang yang hal-hal begitu tabu, bahkan mengatakan orang binatang sesuatu yang tabu dalam keluarga bisa kena hajar kita gitu loh. Tetapi di keluarga yang lain atau di masyarakat yang lain gitu loh, ada nggak kondisi seperti itu? Ada doktrin itu tadi ada. Dan ini terasa di saat kapan? Di saat bulan Ramadan. Tapi kebencian itu, olok-olok itu mereka lakukan atau orang-orang dulu lah ya, di zaman saya dulu saya dengar ya, mereka itu tunjukkan di belakang. Contoh di saat mana? Di saat adzan berkumandang. Mereka mengolok-olok dengan perkataan yang tidak ada. Tapi kalau saya pribadi nilai ta'ala nggak ada dari dulu Bang, nggak ada. Bahkan saya dulu gini, sering saya bercerita juga di room saya, bahkan setelah saya kandas di agama saya dulu, sehingga saya nyatakan bahwasanya Yesus itu adalah seorang utusan ya dari Bible yang saya baca, saya hampir 1 tahun itu tidak punya agama. Padahal di sekitar saya itu ada Muslim, teman-teman saya semua Muslim. Tapi saya tidak memandang jangan-jangan ini yang benar, agama yang benar, enggak gitu loh. Hampir 1 tahun saya tidak beragama. Saya tidak percaya itu gitu loh, Yesus itu Tuhan. Tuhan, saya lagi mencari ini Tuhan yang benar mana ini? Agama yang benar mana ini gitu loh. Hingga akhirnya ya itu kejadian di bulan Ramadan juga, waktu saya mau berkunjung ke rumah teman waktu lajang juga, saya dengar suara adzan, saya lihat gitu loh. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke masjid.
Dan di waktu itu saya ingat di dalam Bible atau di dalam perjanjian lama tadi perjanjian baru ya ada tertulis bahwasanya orang-orang yang berupaya mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Ya, ini jangan-jangan ini gitu loh. Tapi kalau perihal kebencian itu ada nggak? Ada saya lihat, tapi bukan di diri saya dulu, gitu loh, Lego Blender. Ya, benar. Jadi memang banyak ya, banyak hasil survei ya setelah orang-orang yang mualaf itu. Banyak mereka kebencian ditanamkan. Salah satu hujatan-hujatan, mereka selalu menghujat. Ketika kita berdialog, mereka selalu menghujat. Sesama satu iman aja saling menghujat, apalagi beda iman. Jadi ketika kita bertanya kepada orang-orang yang mualaf-mualaf itu, itulah mereka typing di bawah, dikatakan kita menyembah batu, macam lah, satu batu, tapi mereka nggak sadar kalau Tuhan mereka adalah gunung batu yang kekal. Tentang Ka'bah, tentang batu, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ingat ya, ketika kalian bertanya tentang batu dan Ka'bah, tahun 930 sampai 951 Hajar Aswad pernah hilang, dicuri dan disembunyikan oleh kaum Syiah. Ingat ya, pernah dicuri. Apakah dengan hilangnya batu itu lantas umat Islam berhenti sholat? Apakah berhenti sholat? Tidak. Tidak berhenti sholat, tetap melaksanakan sholat. Selama 21 tahun hilangnya batu itu, umat Islam tetap menjalankan sholat. Artinya bukan batu itulah sebagai Tuhan kami, dan bukan batu untuk disembah. Dan kemudian sampai saat ini para petugas naik dan berdiri di atas Ka'bah ketika mengganti kiswah kain kelambu, dan kemudian di situ para petugas naik dan menginjak-injak Ka'bah. Apakah kalau memang itu benar Tuhan, pastilah Nabi Muhammad akan melarang. Saat azan dulu berkumandang di atas Ka'bah, pastilah Nabi Muhammad melarang, tidak boleh menginjak-injak Tuhan. Fakta itu bukti kepatuhan ketika kita diperintahkan oleh orang tua, hei, pergi kau ke sana, kau lakukan sesuatu, kita lakukan. Karena apa? Karena kepatuhan kita terhadap orang tua. Ketika contoh, misalnya kau cium dia itu, misalnya kau cium komputer itu, bukan berarti kita menyembah komputer. Itu bukti kepatuhan kita terhadap orang tua. Begitu juga lah masalah batu itu. Jadi kalian nggak pernah tahu sejarah, suka kali menghujat. Jangan menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ingat ya, batu di Eskiel, Tuhan Allah kita gunung batu yang kekal. Ingat itu. Jangan sekali-sekali menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Banyak kalian belajar. Banyak belajar. Jangan kebodohan itu jangan ditanamkan. Kasihan anak keturunan. Kasihan anak keturunan. Yang namanya firman Tuhan itu, seperti Bang Faruk tadi mengatakan, diajarkan kebaikan. Selalu mengajarkan kebaikan. Kata-kata yang baik. Nah, sekarang kita bahas. Apakah di kitab kalian itu kata-kata yang baik? Oh tidak. Bagaimana mungkin firman Tuhan mengatakan seperti itu? Auratnya seperti aurat keledai. Jakarnya seperti jakar kuda. Ini pernyataan firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan. Apakah pantas firman Tuhan seperti itu? Apakah pantas? Tidak pantas. Makanya dikatakan firman Tuhan. Mana firman Tuhan kayak gitu? Tidak pantas. Pantas. Coba Peros. Pantas kayak gitu? Iya. Coba kau jawab. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan kalau pantas ya. Silakan. Ya pantas lah. Itu kan yang memberi pengajaran gitu. Hah? Apa yang Pantas kayak gitu? Pantas? Hah? Menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu, susunya dijama-jama dan ada keperawanan dipegang-pegang. Pantas gak? Apa nggak ada kata-kata Tuhan yang lain selain itu? Sedangkan Tuhan mengajarkan perkataan yang baik-baik, tetapi Tuhan sendiri pun berkata tidak baik. Apa nggak ada? Yang bilang nggak pantas siapa? Ya, kau pantas kayak gitu kau bilang. Ah itulah ketika otak sudah ditutup, hati sudah ditutup, yang tak pantas kau nggak pantas. Beginilah. Ya, Gini. kan tanya, yang bilang nggak pantas siapa? Izin Leko, izin Leko. Silakan. Mau tanya dulu sama Bang Satu Feroz. jam setengah Bang lebih Feroz. diem. Boleh Bang nggak Feroz, masuk? saya boleh tanya nih, Bang Saya Feroz. 1,5 jam Bang ngomong. Feroz. Boleh nggak? Silakan Kak Ardi, maaf, aduh saya tadi sampai ini ya. Lanjut Iya, Kak saya Ardi. 1,5 jam lebih saya diem tadi. Boleh nggak Sebentar masuk? lagi, Bang. Mau Dan tanya dulu, begini, Bang Feroz. Afwan saudaraku, Kang Faruk, saya izin sebentar untuk saudara-saudaraku yang di bawah, sekali lagi bantu di follow ya akun API Jawa Barat.
sebelum Pak Temon ini mungkin di bawah dulu karena untuk slot untuk Oten, silahkan di follow dulu, nanti bisa digantikan oleh Oten yang lain. Di follow dulu ya. Lanjut Kang Ardi, tafadhol Kang Ardi. Assalamualaikum Siap. Terima warahmatullahi kasih, host. wabarakatuh. Abu ya Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bunda. Bang Ardi dan semua Bunda saudaraku. Rahma, Lanjut bundaku, Ustaz. masya Allah. Bang Feros, Oke, saya Hanafi, lanjut. Bang Feros tadi kan Bang Feros bilang bahwasanya siapa yang merubah-rubah kitab kan gitu kan, Bang Feros? Bener nggak Bang Feros? Betul, betul. Ada nggak kira-kira yang merubah-rubah kitab? Kitabnya Bang Feros, bukan kitab saya ya? Ada nggak? Nggak ada. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Ini adalah kodeks sinaiticus ya. Tahu kan Bang Feros kodeks sinaiticus? Kalau ini nggak ada kodeks sinaiticus, kalau kodeks sinaiticus nggak ada, abang nggak punya kitab gitu loh. Jadi semua kitab Anda dari kodeks ini. Ya. KJV, NIV, Alkitab, LAI dan lain sebagainya. Kalau ini nggak ada, semuanya nggak ada. Karena di sini adalah Alkitab yang paling tua, yang terlengkap, yang terlengkap ini. Kita baca about Codex Sinaiticus. Kita cek di sini. Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible, written in the middle of the 4th century. Jadi pertengahan abad keempat kitab Anda ini ada, berisi naskah yang paling lengkap. Tuh, komplit yang terlengkap dari Christian New Testament. Jadi perjanjian baru paling lengkap, gak ada yang lebih lengkap dari ini. Dan ini adalah Perjanjian naskah baru paling itu. awal. Ya, naskah paling awal. Oke, kita cek sekarang. Di Markus chapter 1 verse 1, kita kalau baca di sini bahasa aslinya ya. Arche to evangelio Isu Kristo. Nggak ada huio toteo. Huio toteo itu apa? Kita cek. Di sini kalau inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, ada anak Allahnya nih di sini nih. Kita cek di kodeksnya ya. Ada nggak anak Allah? Arche to evangelio Isu Kristo. The beginning of the gospel of Jesus Christ. Gak ada anak Allah. Oke? Gak ada anak Allah. Kita cek sekarang di kitab Anda. Kalau nggak percaya silakan buka versi apapun juga. Semua ada anak Allah nih. Markus 1 ayat 1 ada anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, semuanya ada. Di di Textus Receptus Bible, ini abad ke-16 ya. Ini Arche to evangelio Isu Kristo huio toteo, ada tambahan huio toteo atau anak Allah. Nah, pertanyaan saya, dapat dari mana dia? Kenapa dirubah, Bang? Awalnya nggak ada, kenapa di sini ditambahi? Kenapa, Bang? Ini loh. Pero Nah, kenapa ditambahi ini? Kenapa ditambahi ini? Apa itu ya? Ya. Huio toteo, Huio anak Allah. toteo. Kenapa ditambahin anak Allah? Iya. Huio toteo Kenapa itu apa? ditambahin anak Allah? Anak Allah. Huio toteo itu anak Allah toh? Iya. Kenapa ditambahin anak Allah? Astagfirullahaladzim. Apa nggak kedengeran suara saya ya? pakai toa Ya, kan? dengar. Gimana sih Bang Feros ini? Ya tadi kan katanya kitabnya nggak dirubah-rubah. Ini apa ini? Huio toteo. Siapa yang nambahin? Di kodeks Anda, kodeks Sinaiticus, Sinaiticus. di sini cuman ada sampai Isu Kristo. Nggak ada huio toteo. Nggak ada tambahan anak Allah tuh. Jesus Christ selesai. Nggak ada tambahan Son of God. Nah kan? Nih. Ini kitab Ini. yang aslinya ini. Yang aslinya ini. Ini asli dong. Ini aslinya. Tuh kalau nggak percaya. Nah, bisa baca nggak pertanyaan saya? Bisa nggak baca?
Bisa nggak? Ah, Bisa udah baca nggak? Kecil, nggak bisa. Oh ya, ini. Aku klik ini ya. Ah, tuh merah ini. Apa bacanya merah ini? Ngeblur ya. Ini loh, ini udah ada transliterasinya, Bang. Ini loh, udah ada transliterasinya. Mana anak Allahnya? Nggak ada. Siapa yang nambahin siapa? Ayo. Katanya nggak dirubah kitabnya. Kitabnya katanya nggak dirubah. Saya punya datanya, jangan cuma modal congor. Kalau cuma bilang, wah itu salah, ya itu namanya modal congor. Kalau salah dibantah pakai data. Mana data Anda? Oh, yang tentang anak Allah tadi toh? Iya, data. Saya minta data. Jangan cuman, oh itu salah. Adik saya Itu yang ini tuh yang apa? baru lahir juga bisa bilang itu salah. Itu Iya, yang gimana? Itu apa itu? Itu bukan anak Allah. Arche, tau Evangelio Isu Kristo, anak Allahnya mana? Huyu Toteo-nya nggak ada. Loh, yang lanjutannya itu. Ini ayat kedua. Oh, kedua. Aduh, Oh, ini bukan kedua. Huyu Toteo ini. Waduh. Oh, Kita iya, nggak iya. bahas ayat 2, Bang. Ayat 1. Markus 1 ayat 1. Coba Oh, baca iya. deh. Nih. Hah? Apa? Aduh, kalau ada tambahan itu saya juga belum tahu nih. Itu yang asli ya, yang asli nggak ada ya. Loh. Coba Abang, ini Codex Sinaiticus loh ya. Codex Sinaiticus itu apa? Ini loh Bang. Codex Sinaiticus adalah manuskrip Kristen yang ditulis written in the middle of the 4th century, yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi manuskrip lengkap, komplit, lengkap dari New Testament Perjanjian Baru. The handwritten text in Greek, ditulis dengan tulisan tangan dalam bahasa Yunani. Tuh, gimana coba? Ini, katanya Iya, kitab iya, iya. suci, kok ditambahin? Gimana? Ayo, siapa yang nambahin? Ini kan Textus Receptus. Textus Receptus KJV pakai ini. Oh, iya, iya. Kalau ini nggak ada KJV nih. Kalau nggak ada Codex Sinaiticus, nggak ada semua. Anda nggak punya, Mungkin itu Anda nggak punya kurang. Bible. Iya, ini yang nulis apa ini? Mungkin. Ntar, Jangan ntar mungkin dulu. lah, yang pasti-pasti aja. Ini yang nulis apa ini? Sumbernya Yang dari nulis, mana ini? kok? apanya Kok yang bisa nulis begitu? siapa? Sumber itu. Loh, lah ini? Oke, sumbernya nih, silakan. Textus Receptus Bibles.com, asli ya, bukan Wikipedia. Ini bukan Wikipedia. Textus Receptus Bibles.com. Tuh, bukan Wikipedia nih. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman. Di screenshot. Masih meragukan Screenshot ini. teman-teman ya. Duh, meragukan. Ya kalau data saya Textus Receptus ini meragukan, silakan tunjukkan Textus Receptus Anda yang tidak meragukan kepada saya. Tunjukkan. Apa? Ya, nanti saya ini Tunjukkan, dulu, Bang. saya Ayo Pak cari Peros, jujur lah yang Pak Peros. asli yang ini Jangan ya. membohongi diri sendiri. Ya, nggak Satu. apa-apa, ini kan ya. Itu satu. Ya, Jangan membohongi diri sendiri. oke. Nanti Nih, saya cari ada juga, saya Huyo cari Toteo juga. kan? The Son of God. Ada The Son of God. Di sini The Son of God. Tuh, di sini The Son of God. Huyo Toteo. Nah, kenapa di kodeks Anda nggak ada? Ya, ntar tak cari Tertua yang ini. aslinya tuh. Itu Ini tertua baru itu ya? satu ini. Tertua. Kalau nggak Tahun percaya, berapa sih? ketik aja di Google. Kodeks, kenapa? Ntar. Itu tahun berapa itu di? Kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua, Bang. Terlengkap tertua. Pada pertengahan abad keempat. Sebelum itu Anda nggak punya kodeks. Kalau Anda punya kodeks lebih tua dari ini, tunjukkan ke saya. Ya, nanti saya cari. Itu satu ya. Itu satu. Sekarang dua. Bang.
Saya punya Markus 16. Di kitab Anda Markus 16 itu ayatnya sampai berapa, Bang? Markus. Coba kasih tahu saya. Oke, Markus ya. Ya, Markus 16 ayatnya sampai berapa? Ya, silakan. Saya buka dulu. Markus 16 ayatnya sampai berapa di tempat Anda? Ya, saya Ya, silakan buka dulu. sampai 20. Markus 16 sampai 20 nih. Sampai 20, yakin? Ah. Ya, yakin. Ya, sampai 20 ya? Ya, betul. Oke, baik. Kita cek. Baik. Kita cek juga di sini, teman-teman. Ya. Ya, ini betul memang kata Pak Feros. Markus 16 ini 1 sampai 20. 1 sampai 20 ayat segini nih. Oke ya, saya blok ini ya. Kita cek ya di aslinya. Markus 16 ini 1 sampai 20. Markus 16, Markus Kodeks Sinaiticus. Kenapa ayatnya cuma sampai 8? Mana 9 sampai 20-nya? Kok nggak ada? Loh, itu kok kenapa sampai 8 saja itu? Duh, kok tanya saya? Ya harusnya Anda yang jelaskan ke saya dong. Pura botol. Pak Peros pura-pura Gimana sih Bapak ini? Nah, ini di tempatku sampai 20. Lah iya, pertanyaan saya siapa yang nambahin? Siapa yang nambahin 9 sampai iya, pertanyaan saya ya, siapa yang nambahin 9 sampai 20-nya? Siapa yang nambahin? Di sini enggak ada loh. Nih. Markus ya. 16 verse, kita cek verse-nya. 1 2 nih aku turunin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aku turunin lagi ya. Nih. 8, Nih aku turunin lagi nih. Tuh. Tuh ya aku turunin terus ya, teman-teman. Lihat ya. Nah, iya mana? Tuh, ya, nggak bisa. Iya, yang di situ itu kurang. Yang benar tuh sampai 20. Iya, siapa yang nambahin? Ya, Bukan mana nambahin. datanya? Ini datanya sampai iya, datanya sampai 8. Pertanyaan saya 9 sampai 20-nya kemana? Bukan gitu. Itu yang kurang justru yang di situ yang kurang. Di sini sampai 20. Oh, berarti yang gitu. lebih lama yang salah. Berarti yang lebih lama yang salah. Gitu. Berarti yang lebih lama yang salah. Bener. Itu. Berarti yang lebih lama yang salah. Ini lengkap ini Bener. Ardiansa. Ini Itu apa sih Markus. Petra ini? Ini kalau nggak bisa kondusif. Ini apa sih ini orang? Nggak kondusif. Kalau nggak bisa kondusif turun aja kamu Petra. Ya telepon aja Kasih teman Kristen yang bisa kondusif. Ini Duh. Justru kita mau membandingkan di kitab Sabda ini, di Alkitab Sabda ini, itu kenapa ada ayat 9 sampai 20, tetapi kalau kita cek di kitab Anda yang paling lama di dunia, ini paling lama di dunia kitab Anda, nggak punya lagi Anda lebih kitab yang lebih lama dari ini. Kenapa ayatnya cuma sampai 8? 9 sampai 20-nya siapa yang nambahin? Kalau ini Anda nyatakan kurang, berarti ada yang berarti ini salah. Berarti kitab tertua Anda salah. Gitu. Iya. Bukan salah, tapi itu nggak lengkap itu. Waduh, ngeri kan? Iya, ini punya Iya, loh, kok bisa nggak lengkap? Tadi tulisannya komplit. Apa artinya komplit? Tunggu. Artinya komplit apa? Ya lengkap. Apa artinya komplit? Kok nggak lengkap? Masalahnya itu loh. Ah, lengkap. Tapi kok di situ Itu artinya, dengerin ya, Feros. Dengerin. Itu artinya kitab Anda sudah dirubah-rubah, sudah ditambahin, paham? Ditambahin kitab Anda ini. Ini terbukti. 8 ada di sini. Sampai 8, 9 sampai 20 nggak ada. Ternyata di belakang-belakang ada 9 sampai 20. Tuh. Ntar kalau sampai 8 Tuh. saya baca ini lalu mereka keluar dari Dan 8-nya cuma sampai 8A ya. Cuman sampai sini. 8B-nya nggak ada. Nih, lalu mereka keluar dari dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. oh masih kurang Ya, kita cek di sini ya. Ya, kita cek di sini teman-teman ya. Nih.
and going out the flight from the sepulchre, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Afraid ini takut, bener nggak? Afraid ini takut, bener nggak teman-teman? Cuman sampai takut doang. Nah, yang ini yang nambahin siapa ini? Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Nah, ini siapa yang nambahin? Siapa yang ngasih ini? Coba. Nah, ini padahal ini untuk ayat berikutnya tentang kebangkitan loh ini. Ya makanya, Tentang siapa Yesus yang nambahin beberapa kali pertanyaan saya? menampakkan diri untuk mengutus muridnya. Yesus terangkat ke surga ini. Masalahnya di Pak Feros, nggak Pak tertulis di situ. Feros, pertanyaan saya simpel. Siapa yang nambahin ayat 8b ini kan 8a, ini 8b ya, nih tuh. Nah, ayat 8b sampai ayat 20 ini siapa yang nambahin Pak Feros? Nah, ini. Ini siapa yang nambahin? Sebegini ayat, sebegini banyaknya ini siapa yang nambahin? Siapa? Coba. Di sini nggak ada padahal. Di sini cuma sampai 8. Iya, nah ya itulah. Iya, siapa yang nambahin? Padahal ini yang selanjutnya ini lebih penting juga ini masalah Itulah siapa yang nambahin? penampakan diri dan ini tentang kenaikan Yesus ke surga ini. Berarti di situ nggak ada itu. Nggak ada. Makanya siapa yang nambahin? Bapak baru tahu ini. Nggak tahu juga. Iya, baru tahu juga ini. Nah, berarti Kenapa situ sampai kitab-kitab. 8 itu? Iya. Sekarang saya tanya Pak, yang lebih benar itu yang lebih tua atau yang lebih muda? Kalau menurut ini, menurut kita bahasan ini ya, kita bahasan sesama kitab Kristen loh ya. Sesama kitab Kristen, saya nggak keluar dari sesama kitab Kristen ya. Ingat, sesama kitab Kristen, menurut Anda, yang lebih tua itu yang lebih benar atau yang lebih tua itu yang lebih salah? Ya, enggak begitu, bukan masalah benar tidaknya, bukan masalah ininya. Mungkin itu belum tertulis di situ mungkin ya. Belum tertulis. Ini abad keberapa, Pak? begitu. Saya tanya, ini abad keberapa? Keberapa? Abad keberapa, Pak? Pertengahan abad keempat. Bener nggak? Keempat. Oh, iya. Pertengahan abad keempat. Nah, ini abad keberapa nih? Alkitab Sabda abad keberapa nih? Berapa sih itu? Iya, abad keberapa? Iya, sekarang lah. Nah, iya. Abad ke-19 lah. 19 lah ya. Iya, abad 19 kan? Bener nggak? Betul. Iya kok. Nah, Kok bisa? pertanyaan saya lebih tua mana? Abad ke pertengahan abad keempat atau abad ke-19? Lebih tua mana? Iya, abad keempat lah. Iya, Kebetulan makanya abad itu. keempat. Kita coba jujur ya, Pak. Kita coba jujur, Pak. ya. Kita coba jujur. Kita main jujur ya. Ini data ya, Pak. Kita nggak main iman ya di sini ya. Kalau main iman selesai kita, nggak ada yang dibahas. Karena itu iman Anda. Gurunda Zuma kalau udah monitor ya Gurunda. Nanti saya izin mute ya, Gurunda ya. Oke. Jadi ini data dari kodeks nih. Kodexsinaiticus.org. Pak Feros bisa ketik di Google manapun juga. Kodeks tertua umat Kristen itu adalah Kodeks Sinaiticus. Gak ada yang lebih tua dari ini, Pak. Ini paling tua. Dan paling lengkap. Gak ada yang lebih lengkap dari ini. Paham? Iya. Paham, Pak? Ya silakan diketik kalau nggak percaya. Di sini Markus 16 verse sampai cuma 8. Nih, cuma sampai 8 nih. Tuh. Coba di mana posisinya dia sih? Aku pengen tahu. Tuh. Iya, sampai 8 di situ ya. Nih. Nih, Pak. Nih. Ini posisinya ini. Ini terakhir, Pak. Udah nggak ada kan ini kan? Tuh, nggak ada kan? Kosong kan? Kosong nggak ini? Kosong kan? Kosong. Nah, kosong. Nah, dari mana kira-kira, Pak? Saya kasih tahu ya, Pak ya. Asal Bapak tahu ya, kita ini ingin menyelamatkan teman-teman yang sedang tersesat, yang notabene kitab yang dianggap suci ternyata tidak suci. Kitab yang dianggap firman Tuhan ternyata bukan firman Tuhan. Saya bisa buktikan. Ini
bukan hanya terjadi pada saat ini. Kita cek ya, pada saat Lukas dan Markus, Lukas ini mengambil dari Markus, Pak, asal Bapak tahu. The Gospel of Luke ini Katolik, Pak. Ya. Katolikresources.org. Kita cek di sini ya. Ini Katolik, Pak. Bukan Islam, Pak. Katolik. The Gospel of Luke use and adaptasi dari Markus. Oke ya, kita cek. Ada berapa yang dihilangkan oleh Lukas? Lukas ya. Ini Markus. Ini bahasanya tentang the Baptist description. Nah, di Markus ini ada deskripsinya, sama Lukas dihilangkan, Pak. Omitted. Omitted ini artinya apa? Dihilangkan. Jadi kalau nggak percaya ini nih, aku translate ya. Dipikir aku bohong-bohongan kan? Nih, terjemahkan pilih ke Indonesia. Omitted. Dihilangkan, Pak. Dihilangkan. Bener nggak? Iya. Bener nggak, Pak? Dihilangkan. Ada berapa yang dihilangkan? Kita hitung, Pak. Ketika Lukas mengambil dari Markus, ada berapa yang dihilangkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 dihilangkan, Pak, dari Markus. Gimana menurut Bapak? Ini Katolik lo ya yang bilang, bukan Islam lo ya? Iya. Ardiansa, dari mana kamu tahu kitab Lukas itu menghilangkan itu? Nah ini cari aja kalau Iya, nggak percaya. dari mana kamu Cari aja. tahu? Ada nggak? Iya. Ini aku kasih tahu ya. Kamu tahu nggak? Iya, aku kasih tahu. Iya, aku kasih tahu. Kan Sekarang manusia tunjukkan sendiri, kepada saya, ada nggak? Dengerin dulu. Ada silap. Iya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Lanjut. Aduh, nyerocos terus. Dengerin dulu. Kalau nggak percaya, di sini kan ada nih, Johannes the Baptist description. Deskripsi Yohanes Pembaptis. Tolong carikan ke saya di Lukas yang menarasikan deskripsi dari Yohanes Pembaptis. Ada nggak di Lukas? Tolong carikan ke saya. Tolong. Saya minta tolong nih. Carikan ke saya. Dari mana kamu tahu Lukas menghilangkan kitab apa Aduh, itu? nggak nyambung dah. Dari mana kamu tahu? Aduh. Dari baca. Tahu Dari nggak? baca. Dan menyusun Alkitab. Nah, ayo. Engkau geblok. Aduh, percuma. Mendingan saya sama Pak Feros lah bisa diskusi. Kalau Petra nggak bisa diskusi. Itu siapa barusan yang masuk kesurupan itu? Nggak tahu. Tapi kalau Tirmizi Aduh, ini Udah turunin. Kalau nggak mau diskusi turunin. Aduh, nggak bisa diskusi. Ini saya ngomong berdasarkan data. Saya ngomong bukan berdasarkan penipuan. Ini nggak bisa saya edit, teman-teman. Kalau nggak percaya ini ya. Tuh, nih ya, coba aku blok ya. Coba aku edit di sini. Bisa nggak aku edit? Tuh, bisa nggak aku edit? Bisa nggak? Tuh, bisa nggak? Bisa nggak? Iya, Nggak bisa aku edit. Iya, karena memang nggak bisa diedit gitu loh. Karena dari Katolik ini, katolikresources.org, bukan